Nama amalu binya semuanya orang udah tahu, populer banget. Dan anehnya di sini ya, ini keanehan dalam ilmu periwayatan hadis. Tidak ada yang meriwayatkan dari Rasulullah kecuali Umar bin Khattab. Hadis innamal a'malu binniyat. Dari Umar bin Khattab nggak ada yang meriwayatkan kecuali Alqamah ibn Waqqas. Dari Alqamah bin Waqqas nggak ada yang meriwayatkan kecuali Muhammad ibn Ibrahim. Dari Muhammad Ibrahim nggak ada yang meriwayatkan kecuali Yahya ibn Sa'id al-Ansori. Dari Yahya ibn Sa'id al-Ansori baru dah tuh ada ribuan orang yang meriwayatkan. Nah, padahal kan hadis ini kan ini banget nih. Hadis ini anehnya karena Umar Khattab ngomongnya di mimbar, tapi yang merekam adalah Alqamah doang. Alqamah yang merekam cuman Muhammad ibn Ibrahim. Nah, walhasil ulama-ulama hadis mengatakan hadis innamal a'malu binniyat bukan hadis mutawatir. Bukan hadis mutawatir. Ila Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah Al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Badul wahyi. Ini ciri khasnya Imam Bukhari itu kan kitab Sahihnya dibagi ada kitab, ada bab. Ada kitab itu biasanya dimulai dengan bismillah, kalau bab tanpa bismillah. Nah, di kitab Badul Wahyi ini ada yang mengatakan ini kitab, ada yang mengatakan ini bab, ada yang mengatakan abwab. Ini khilafnya banyak. Yang kita baca nih, kebetulan yang naskah yang saya buka adalah naskah tahqiqannya Dr. Mustafa Dibul Bugo, guru saya sendiri di Syria, dan saya ngaji ada 4-5 tahun lah Sahih Bukhari sama beliau. Jadi nyambung ya sanadnya. Nah, beliau memilih tanpa kitab. Tahqiqan beliau adalah memilih riwayat yang tanpa kitab. Jadi bismillah Badul Wahyi. Qala Syekh al-Imam al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari rahimahullah taala amin. Babu kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah SAW. Baru di situ kemudian bab. Padahal kan biasanya kitab terus bab atau abwab kemudian bab. Nah, di sini yang keduanya langsung bab ya. Bab kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah SAW. Wa qulillahi jalla dzikruhu inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'dih. Ini Imam Bukhari awal babnya kok kitab Badil Wahyu, kok nggak kitab iman, nggak kitab rukun Islam atau rukun iman atau kitab yang lainnya. Kenapa kok Badul Wahyi? Yang membedakan kita sama Rasulullah apaan sih? Yang membedakan Abu Bakar sama Rasulullah apaan? Kan wahyu. Abu Bakar nggak dapat wahyu, Rasulullah dapat wahyu. Yang membedakan manusia dengan Nabi apaan? Wahyu. Terus kita percaya sama Quran lewat mana? Lewat wahyu. Dan keislaman kita dapat dari mana? Dari wahyu. Dari wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, walhasil Imam Bukhari pengen bilang nih, ente ini kalau mau ngaji Islam yang harus ente ketahui dulu adalah soal konsep wahyu. Nah, tanpa ente percaya sama wahyu, ntar dibilang Nabi Muhammad bohong. Iya kan? Dapatnya dari mana? Quran turun ke Nabi Muhammad lewat apaan gitu? Pakai apaan? Kan pakai wahyu. Nah, wahyu itu apaan sih? Nah, karena itu Imam Bukhari mulai dulu nih. Nah, ayo kita ngaji. Mulai dengan apa itu wahyu dan bagaimana ceritanya kok wahyu sampai turun kepada Rasulullah. Modelnya itu kayak gimana? Apakah kita dapat SMS, dapat WA, dapat email gitu? Nah, ini kita akan lihat gimana hadisnya. Dan Imam Bukhari memulainya dengan ayat. Artinya apa yang dipilih? Yang dipilih adalah inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wal nabiyina min ba'di. Nabi Muhammad itu dapat wahyu, emang cuma Nabi Muhammad doang? Kan enggak. Udah, nabi sebelumnya udah ada. Udah dari Nabi Nuh terus sampai ke bawah sampai Nabi
Isa alaihissalatu wassalam. Semua nabi dapat wahyu. Kita ini yang orang biasa baru nggak dapat wahyu. Kita mungkin nggak dapat sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa. Namanya agak sedikit rendah, namanya ilham. Ilham ya, kalau kita dapat ilham itu jelas di bawah wahyu, tapi ibaratnya itu bisikan atau pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kadang-kadang kan ilham ada yang bisa menerjemahkan, ada yang nggak bisa menerjemahkan. Ilhamat dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh ngelihat sesuatu, tahu-tahu terbetik kepengen begini, lihat ini kepengen gini, mentok. Nah, ketika mentok, tahu-tahu ada ide dari sini nih. Nah, dari sini dari mana Pak? Ada ilmunya? Pakai baca? Enggak. Datang dari atas gitu, dari atas. Apaan tuh namanya? Itu namanya ilham. Ilham. Nah, ilham itu dikasih kepada siapa? Ke semua orang Pak, semua orang. Cuman ada yang bisa menerjemahkan, ada yang tidak bisa menerjemahkan. Nah, ilhamat yang dari Allah Subhanahu Wa Taala ini buat orang-orang yang soleh diterjemahkan dalam sebuah karya, dalam sebuah ucapan, tapi bukan wahyu. Kalau wahyu kan murni ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ilham ini adalah ide-ide, sentuhan-sentuhan doang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kayak gini, contoh simpel. Kemarin saya ikut munas lembaga zakat di Malang. Terus kata komisioner dari Basnas, kita nih umat Islam Indonesia kekurangan ahli zakat. Ahli zakat itu masih kurang. Kalau misalnya orang yang ahli zakat mungkin cuman pakar tentang zakat mungkin cuma 4-5 orang doang kali. Ini masih kurang banget. Diperlukan orang-orang yang mengkaji lebih dalam lagi soal fikih zakat dan segala aspek-aspeknya. Nah, saya habis ngomong begitu, pengen mempersiapkan anak saya menjadi ahli zakat. Kepengen mulai nulis buku tentang zakat. Buku apaan? Nah, mulai terbetik lagi. Ini apaan? Ini ilham atau wahyu? Pasti bukan wahyu. Ini yang namanya ilhamat. Kita nggak punya ide, ada sentuhan. Nah, kita akan lari ke sana. Ilhamat tadi. Baik. Nah, hadis yang pertamanya qala hadatsana Humaydi wa huwa Abdullah ibn Zubair. Qala hadatsana Sufyan. Qala hadatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas al-Laitsi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal mimbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila mar'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadisnya, dan ketika kita baca ini berarti kan kita baca dua unsur ya, ada sanad, ada matan. Biasanya kalau kita baca ngaji kitab biasa itu nggak pakai sanad, adanya langsung ke matan. Sanadnya pun paling an Abi Hurairah, an Umar bin Khattab, an Ibni Abbas, sahabatnya Ibn Abbas doang yang disebutin. Kalau ini kan enggak. Ini tadi kita bilang ada sanad Humaydi, satu nih. Abdullah bin Zubair yang pertama. Ini gurunya Imam Bukhari. Dari gurunya Imam Bukhari ke gurunya lagi siapa? Sufyan. Ada sanad Sufyan. An Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas al-Laitsi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal mimbar qala. Ya, jadi ada 6 orang. Sebelum Rasulullah SAW, antara Imam Bukhari sampai Rasulullah ada 6 orang. 6 orang inilah yang mengantarkan hadis. Rasulullah ngomong, direkam sama sahabat Umar bin Khattab, direkam lagi sama Alqamah, direkam lagi sama Muhammad Ibrahim, direkam lagi sama Yahya ibn Sa'id al-Ansari, direkam lagi sama Sufyan, direkam lagi sama Humaydi, baru ditulis oleh Imam Bukhari. Jadi 6 orang. 6 orang ini benar atau enggak? Justru inilah ilmu hadis
ada. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari kan ini Innamal A'malu Binniyat. Hadis Innamal A'malu Binniyat itu sumbernya adalah Imam Bukhari dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Dan kerennya lagi nih, semua gurunya terdeteksi. Siapa Humaidi, siapa Sufyan, siapa Yahya, siapa Alqamah, semuanya terdeteksi. Rumahnya di mana ketahuan, karakternya ketahuan, akhlaknya ketahuan. Tukang bohong atau enggak? Enggak. Sholatnya rajin atau enggak? Sholatnya bentang-bentong atau enggak? Akidahnya lempeng atau enggak? Semuanya ke data. Datanya ini namanya rijal hadis. Kitab rijal hadis itu yang mendata semua perawi-perawi yang ada dalam kitab-kitab hadis. Semua. Adakah orang yang tidak dikenal? Ada. Ada yang tidak dikenal. Kalau ada yang tidak dikenal, maka kondisi hadisnya tidak bisa sampai ke derajat sahih. Kalau ada orang yang tidak dikenal, contohnya di sini ya, kita baca tadi Yahya ibn Sa'id Al-Ansori. Yahya ibn Sa'id Al-Ansori siapa? Nggak tahu tuh, orang Madinah. Begitu doang, maka nggak bisa jadi sahih. Harus dicari Yahya ibn Sa'id tuh gurunya siapa, muridnya siapa-siapa aja, yang pernah ngaji sama beliau siapa-siapa aja. Terus akhlak akidahnya gimana? Habis akidahnya gimana? Akhlak syariatnya gimana? Akhlaknya kayak gimana? 3 yang ditanya nih. Dari akidahnya ahli sunnah atau syiah, atau murjiah atau apaan ya? Ini ditelusuri. Terus ini ada kan orang yang Islam tapi nggak mengamalkan rukun Islam. Dia sholat nggak? Dia puasa atau enggak? Dia haji atau enggak? Itu diteliti. Kemudian akhlaknya itu, akhlaknya cakep atau enggak? Nah, kalau Imam Bukhari, khusus Imam Bukhari ini neliti sampai akhlaknya kenceng. Kadang-kadang orang menurut orang ini orang udah baik, tapi menurut Imam Bukhari belum baik. Belum baik. Contoh simpel yang populer banget di tengah masyarakat pencinta hadis, kan Imam Bukhari pernah ke Mesir ya, cari guru, akan pengen dapatkan riwayat dari guru langsung biar didengar langsung dengar. Tahu-tahu pas nyampe rumah gurunya lagi pengen nangkep ayam. Pengen motong ayam gimana? Kalau misalnya antum mau motong ayam gimana, Ustaz? Ayam di halaman, antum kasih beras kan ya, lemparin jagung atau beras, udah deket tangkep. Kata Imam Bukhari, nggak lulus nih orang. Kenapa nggak lulus? Bohong sama ayam. Bohong sama ayam, ayamnya kan dibohongin. Kalau mau kasih makan aja, tangkap aja. Nah ini kan tangkap pakai ngasih makanan. Ini bohong. Beliau nggak jadi meriwayatkan dari perawi ini. Itu saking kerasnya ya Imam Bukhari. Ada lagi kayak Syu'bah. Ini jamaah sekalian, kalau kita ke WC nih, ke WC kan ada WC jongkok, ada WC duduk, ada WC yang kloset yang gituan tuh ya, yang gituan. Ini kalau pada ke WC, saya nilai. Kayaknya di sini banyak yang kagak lulus kali ini. Kenapa? Karena memilih WC yang pakai gituan tuh, yang pakai urin. Iya, itu kalau milih itu dalam perspektifnya Imam Bukhari nggak lulus. Kalau milih yang diri juga nggak lulus. Kenapa? Kan ada yang jongkok. Kalau jongkok baru lulus. Kok begitu? Kan dasarnya Islam ngajarin kita kencing gimana? Kencing diri atau kencing duduk? Duduk. Kecuali nggak ada tempat ya. Kalau nggak ada pilihan, ada yang cuma diri doang, lain masalahnya. Tapi kalau misalnya ada pilihan dan ternyata kita milih yang nggak sunnah, maka kita dianggap cacat akhlak. Ini kalibernya Sahih Bukhari, Imam Bukhari. Kalau imam yang lainnya nggak apa-apa dah,
Kan nggak haram ini, kan nggak haram. Kalau Imam Bukhari ini bukan masalah haram, ini akhlaknya udah belum belum KW1, belum lulus. Nah, itu seperti itu. Dan itu ketika kita tadi ada 6 perawi, maka 6-6-nya yang harus lulus. Bukan 5 lulus, 1 nggak lulus selesai. Jadi di katrol ya, enggak. Kalau 1 nggak lulus, maka jatuh nilainya adalah yang terkecil, bukan yang terbesar. Kalau nomor 1 9, nomor ini 8 ya, 7, yang ada di bawah ini 5 nih, ini 8 lagi gitu, ini 8 lagi, ambil yang mana nih nilainya, ambil yang paling kecil, yang paling kecil. Nah, ini susahnya ilmu mencari periwayat hadis, ini susahnya. Nah, terus kematannya, baru dari kematannya. Matanya Innamal A'malu Binniyat, semuanya orang udah tahu, populer banget. Dan anehnya di sini ya, ini keanehan dalam ilmu periwayatan hadis, tidak ada yang meriwayatkan dari Rasulullah kecuali Umar bin Khattab. Hadis Innamal A'malu Binniyat dari Umar bin Khattab nggak ada yang meriwayatkan kecuali Alqamah ibn Waqqas. Dari Alqamah bin Waqqas nggak ada yang meriwayatkan kecuali Muhammad ibn Ibrahim. Dari Muhammad Ibrahim nggak ada yang meriwayatkan kecuali Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Dari Yahya ibn Sa'id al-Ansari baru dah tuh ada ribuan orang yang meriwayatkan. Nah, padahal kan hadis ini kan ini banget nih. Hadis ini anehnya. Rasulullah ngomongnya di mana? Alal mimbar, di mimbar. Tapi nggak ada yang riwayatin gitu, nggak ada yang ngeriwayatin. Umar bin Khattab juga alal mimbar. Ya, maaf tadi ya, Rasulullah belum alal mimbar, Umar bin Khattab yang alal mimbar. Umar Khattab ngomongnya di mimbar, tapi yang merekam cuman adalah cuman Alqamah doang. Alqamah yang merekam cuman Muhammad ibn Ibrahim. Nah, walhasil ulama-ulama hadis mengatakan hadis Innamal A'malu Binniyat bukan hadis mutawatir, hadis ahad. Kan orang pada bilang nih, karena populer banget kan ya, hadis Innamal A'malu populer banget, wah hadisnya sahih mutawatir. Enggak, Innamal A'malu Binniyat enggak mutawatir, dia sahih bener tapi tidak mutawatir. Kenapa? Karena jalurnya di atas cuma 1, di bawah baru banyak banget. Nah, di bawahnya banyak banget. Setelah Yahya ibn Sa'id al-Ansari baru banyak. Nah, akan tapi maknanya banyak ditopang oleh riwayat-riwayat yang lain. Makna dari Innamal A'malu Binniyat itu ditopang oleh ayat maupun hadis yang lain. Kita jelasin hadisnya. Innamal A'malu Binniyat, kan ada yang binniyah, ada binniyat ya. Innamal a'malu, sesungguhnya segala amalan itu tergantung daripada niatnya. Dan sesungguhnya setiap seorang itu punya niat. Ini kan jadi kaidah nih. Kaidah. Kita ngapain aja harus dasari dengan niat. Dan nggak ada amalan itu tanpa niat. Kita ke masjid Ittihad ini itu pakai niat. Antum kesini mau ngapain, Ustaz? Anda mau sholat. Habis sholat, ya udah pengen sholat aja. Ngaji, Anda nggak kepengen ngaji, dapat nggak pahala ngaji, Pak? Enggak, nggak dapat. Anda duduk, antum duduk dengerin atau enggak? Anda sambil dengerin, tapi Anda nggak pengen ngaji, dapat nggak pahalanya? Enggak. Kenapa? Dia nggak pengen ngaji, pengen duduk doang. Kan Innamal A'malu Binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan konsekuensinya adalah semuanya dapat sesuai dengan niatnya masing-masing. Dan di riwayat yang ini kan populer banget. Rasulullah tuh ngasih contoh yang ekstrim, Mbak. Contoh yang ekstrimnya kayak gimana? Paman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Hijrah, Pak. Hijrah di zaman Rasulullah bersama Rasulullah. Nah, ini kurang keren apanya gitu kan? Kurang keren apanya? Kurang susah apanya? Kurang mulia apanya? Kurang berat apanya?
Rasulullah. Tapi di zaman Rasulullah tuh hijrah itu bisa enggak karena Allah, imma karena dunia atau karena perempuan. Nah, nah kan kita bisa bayangin ya, hijrah yang begitu berat aja bisa karena bukan karena Allah, apalagi cuma ngajar doang ijtihad gitu. Apalagi cuma ngaji doang ijtihad, apalagi cuma jadi imam masjid ijtihad doang gitu kan. Kan bisa niatnya nggak lillah kan Ustaz. Nah ini kan bahaya banget kan. Bahayanya apaan? Kalau kita niatinnya nggak lillah, ya habis dah tuh, kita nggak dapat apa-apaan. Nah sebaliknya kalau kita niatin lillah, enak itu. Kita banyak dapatnya, walaupun nanti kita akan kita lihat sendiri, walaupun kita nggak sampai selesai, tetap dapat pahalanya. Walaupun sampai kita nggak sampai mengerjakannya, kalau udah pasang niat, kita bisa mendapatkan pahalanya. Walaupun kita sampai kita tidak mengerjakannya, kita bisa mendapatkan pahalanya. Ini hebatnya niat. Nah karena itu Imam Bukhari sampai bilang begini, kalau antum mau ngapain aja pasang dulu niatnya. Kalau dalam buku ya, antum mau nulis buku apa aja, tolong cantumkan dulu innamal a'malu binniyat. Kenapa kayak begitu? Untuk meluruskan niat kita. Nah, dan kita nih kadang-kadang perlu namanya tajdidun niyah, memperbaharui niat. Kenapa kayak begitu? Kadang-kadang kita kan niatnya pertama lempeng, terus di tengah jalan belok kanan atau belok kiri, perlu dilurusin lagi tuh. Nah, ayo kita lurusin niat kita ngaji semata-mata karena Allah. Nah, kita pasang niat kayak begitu ya, mudah-mudahan lempeng. Yang salah-salah kita bisa koreksi ya, ya Allah kemarin ngaji niatnya cuman asal duduk aja di nungguin isya, nggak pengen ngaji, cuma nungguin isya daripada pulang ke rumah, atau karena hujan. Nah ya Allah, maafin ya tadi niat yang salah itu, ya Allah lurusin niat saya, terima ya kemarin yang kurang benar, jadi benar, antal ghafurur rahim. Kita perbaiki kayak gitu. Dan enaknya kan Allah kan ghafurur rahim, Allah kan enak untuk diminta ya. Nah, kita minta jadi. Nah ini Imam Bukhari, hadis yang pertamanya begini, dan riwayat itu pasti banyak ya. Paman kana, di riwayat yang lainnya paman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah cuman yang di riwayat yang pertama ini adalah pendek. Nah, dan di sini muhakiknya bilang ini diulang di 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz yang berbeda dan jalan yang berbeda, kecuali sampai Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Yahya ibn Sa'id al-Ansari ke atasnya sama, tapi ke bawahnya Yahya itu kan yang di sini ada Sufyan, nanti ada Malik, nanti ada yang imam-imam yang lainnya. Nah ini kan tadi menunjukkan bahwa hadis ini ahad. Hadis ini jalurnya cuma satu, dari Yahya ibn Sa'id sampai ke Imam Bukhari.